Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Tama di channel Recehan Review, tempat ngumpulnya para pejuang receh untuk mengais rejeki. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul My Little Baby Jaya, sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata dari negara Korea Selatan. Film yang mengisahkan seorang gadis cantik yang bersekolah di sekolah tingkat menengah akhir. Ia mendapatkan pelecehan dari beberapa teman wanita dan prianya di sekolahnya, yang dimana gadis itu jadi korban bercocok tanam bergilir alias piala bergilir oleh kawanannya. Bahkan kawannya itu adalah kawan sekelasnya, dan digilir bukan satu atau dua orang pria, melainkan 20 orang. Tega bener ya. Jujur, saat saya tonton film ini, emosi bisa naik bener sampai-sampai pengen lempar botol ke arah laptop. Ya, karena saya tontonnya dari laptop. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ulik detail alur ceritanya. Namun sebelum lanjut, saya kasih spoiler warning buat teman-teman yang belum menonton filmnya. Dan jangan lupa bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah, terima kasih. Serta saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang sedang melintas di tengah guyuran hujan. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh seorang gadis yang jatuh dari atas gedung tepat di kaca depan mobil mereka. Mereka pun melaporkan kejadian itu kepada pihak yang berwajib. Kemudian mayat gadis tersebut dibawa ke ruang otopsi untuk dilakukan proses autopsi. Di dalam ruangan tersebut, seorang detektif memakai jaket hitam yang ikut memeriksa mengatakan jika gadis itu sudah tidur bareng beberapa pria demi sebuah uang. Namun sang dokter membantah hal itu dan mengatakan jika gadis ini mengalami pendarahan ketika ia terjatuh dari gedung. Scenes berganti. Beberapa hari kemudian tampak seorang pria tua yang mengidap penyakit keterbelakangan mental yang berada di atas perahu di tengah-tengah danau. Pria tua itu adalah ayah sang gadis yang di awal film tadi. Dengan perasaan sedih, pria itu menabur abu mayat anaknya di danau. Adegan berlanjut. Kita diajak kembali ke kejadian masa lalu atau flashback, menceritakan seorang gadis bernama Jaya yang selama ini tinggal berdua bersama ayahnya yang mengalami gangguan keterbelakangan mental. Sang ayah menerima kiriman surat yang memberitahukan jika sang anak bernama Jaya diterima di sekolah bergengsi di kota Seoul, Korea Selatan. Dengan perasaan bahagia, maka sang ayah memutuskan mengajak Jaya putrinya untuk pindah ke pusat kota Seoul. Tujuannya, di saat anaknya bersekolah di sana, ia bisa dekat dengan Jaya. Ternyata sekolah tersebut sudah lama menjadi impian Jaya. Keseharian sang ayah adalah berjualan dengan menggunakan mobilnya di pinggir jalan. Sewaktu kecil, Jaya hampir dipindahkan ke panti asuhan karena mempertimbangkan keterbatasan yang dialami sang ayah, namun hal itu tak terjadi karena Jaya bersikeras untuk tetap tinggal bersama ayahnya. Ketika Jaya telah remaja, ia selalu membantu sang ayah berjualan. Karena keterbatasan yang dimiliki ayahnya itu, maka ia sering dianggap lemah atau dilecehkan oleh para pembeli dagangannya. Untungnya, ada Jaya yang selalu menolong sang ayah dari kejahatan. Suatu ketika, mereka ditunjukkan sangat menikmati hidup mereka yang serba cukup. Sang ayah juga diceritakan sangat menuruti semua yang diinginkan putrinya. Karena besok adalah hari pertama Jaya bersekolah, Jaya meminta pada sang ayah beberapa peralatan tulis. Dengan semangat, ayahnya menyanggupi semuanya. 나 학교 가기 전엔 사준다며. Tibalah di hari pertama sekolah. Di sana, Jaya tengah duduk sendirian. Tiba-tiba dihampiri oleh beberapa gadis di kelasnya yang menyuruh Jaya untuk berpindah duduk karena tempat duduk itu adalah tempat mereka, serta membuli Jaya jika Jaya lebih pantas duduk di samping seorang gadis cupu yang dianggap tidak populer di sekolah. Singkat cerita, ketika Jaya menunjukkan kemampuan seninya di bidang vokal, maka Jaya mendapatkan pengakuan dari beberapa teman barunya. Karena hal itulah mengganggu pikiran seorang siswi yang lumayan populer dan mulai tidak senang kepada Jaya. Ia merasa jika Jaya akan meredupkan kepopulerannya di sekolah. Ketika pulang sekolah, Jaya dan gadis cupu bernama Min Queen
yang sudah akrab tampak sedang jalan bersama. Dan seketika Min Kyun menyadari tak jauh dari mereka sekumpulan siswi rese dan populer di sekolahnya, malah langsung memutuskan menjauhi Jaya. Sepertinya ia takut dengan beberapa siswi tersebut. Namun hal itu bagi Jaya tak peduli dan tetap cuek ketika berjalan di hadapan mereka. Ketika Jaya dan Min Kyun sedang jalan-jalan di pusat perbelanjaan, dia tak sengaja melihat sang ayah yang sedang berjualan. Namun tak disangka, Jaya malah bersikap cuek dan tidak mempedulikan keberadaan ayahnya itu, karena dia malu jika Min Kyun sampai tahu jika ayahnya mempunyai keterbelakangan mental. Karena kita tahu di sekolah tersebut ajang bergengsi para siswa dan siswi tajir di negara ini. Ketika ingin pergi, sang ayah melihatnya lalu memanggilnya. Min Kyun yang terkejut bertanya ke Jaya, siapa pria itu? Jaya tetap menjawab kalau dia adalah ayahnya. Min Kyun memberi hormat pada sang ayah dan ternyata tidak permasalahkan kondisi ayah maupun kehidupan Jaya saat itu. Dengan bangga, sang ayah memberitahukan kepada kawanan pedagang di tempat itu bahwa anaknya pintar dan cantik, dan sekarang dia tengah bersekolah di sekolah bergengsi. Jaya dan Min Kyun semakin hari semakin dekat. Suatu ketika sekolah mereka mengadakan tur seni keluar kota. Suatu waktu di saat dalam perjalanan, salah satu siswa melempar senyum pada Jaya. Ketika sampai di tujuan, Jaya ditanya oleh beberapa temannya mengenai apa pekerjaan orang tuanya saat ini. Karena kaget dan bingung, maka ia menjawab jika ayahnya mempunyai sebuah toko pakaian di sebuah mall. Pertanyaan berikutnya muncul dari si pria yang sempat memberinya senyum saat di bis tadi. Ia bertanya pada Jaya seperti apa kriteria pria yang disukai oleh Jaya. Namun Jaya kali ini tidak jawab, dia hanya diam sambil senyum-senyum. 노코멘트예요. Suatu ketika, Jaya berlatih vokal di tepi danau. Tiba-tiba ia dihampiri oleh si pria, sebut saja namanya Cuplis, pria yang memberinya senyum saat di perjalanan kemarin itu. Si pria bertanya kepada Jaya, siapa sebenarnya laki-laki yang disukai Jaya? Namun, Jaya tidak menjawab, dan di saat ia ingin pergi meninggalkan si Cuplis, tiba-tiba ia dipeluk dari belakang. Dan si pria mengungkapkan perasaannya jika ia menyukai Jaya. Dasar buaya lautan, dan setelahnya si pria lalu mencium Jaya. Setelah masuk ke dalam perangkap si buaya, maka Jaya pun diajak bercocok tanam saat itu juga di padang rumput. Ternyata kejadian itu disaksikan oleh Yura, teman dari gadis populer di sekolahan. Kemudian ia pun meraih ponselnya dan menyempatkan merekam kejadian mantap-mantap tersebut dan mengirim video tersebut kepada kawannya. Karena kaget dan cemburu melihat kejadian itu, maka si gadis populer itu pun mulai merencanakan sesuatu. 혜선이 네가 이럴까봐 Diawali dengan mendatangi Min Kyun untuk menggali informasi tentang Jaya. Karena takut dan mulai tersudut, maka sudah bisa ditebak si Min Kyun akhirnya ember mengatakan yang sebenarnya, jika ayah Jaya adalah seorang pedagang jalanan dan mempunyai penyakit gangguan mental. Si buaya lautan alias Cuplis mendengar juga mengenai siapa Jaya, akhirnya mendatangi Jaya di rumahnya. Sikapnya berubah 180 derajat dari sebelumnya, dan marah kepada Jaya karena telah membohonginya, serta membohongi satu sekolahannya. Dan parahnya lagi, si Cuplis mengatakan jika Jaya adalah wanita gampangan yang mudah diajak mantap-mantap. Sebelum si buaya itu pergi, ia sempat memberikan tamparan beberapa kali kepada Jaya. Ia pun pergi ninggalin Jaya yang menangis di dalam rumah. Si pria ternyata pergi ke rumah Jaya bareng para cewek populer di sekolahannya. Malam harinya, Jaya mendatangi gadis populer dan Jaya mengatakan permintaan maafnya atas kejadian yang ia lihat bareng si lelaki buaya lautan itu. Dan juga memohon agar membiarkannya tetap bersekolah dengan aman di sekolah tersebut. Namun si gadis populer tidak menghiraukan permintaan Jaya. Ia malah menghina Jaya dan mengatakan hal-hal jelek mengenai ayahnya. Karena tidak menerima ayahnya dihina, maka Jaya pun menghajar si gadis populer hingga perkelahian tak dapat dihindarkan. Karena sudah terbiasa hidup dalam dunia kekerasan, maka Jaya pun memenangkan perkelahian tersebut. Dan sebelum ia pergi, ia mengatakan ke gadis populer agar jangan pernah lagi ia menghina ayahnya. Masalah ternyata tidak berhenti sampai di situ. Orang tua si gadis yang dihajar Jaya pun tak terima jika anaknya dianiaya oleh Jaya. Maka ia memanggil paksa 4 orang siswi, salah satunya si Min Kyun, untuk menjadi saksi atas kasus penganiayaan anaknya. Padahal jelas-jelas mereka berempat tidak berada di tempat kejadian. Ya, hal biasa terjadi di dunia ini. Siapa yang berduit, maka dia yang menang. Tibalah hari penghakiman Jaya di sekolahnya. Dengan 4 siswi yang dipaksa menjadi saksi, Jaya pun berterus terang jika sebelumnya ayahnya telah dihina oleh gadis populer. Dan ayahnya pun memohon dengan sangat agar Jaya tidak dikeluarkan dari sekolah. Si ibu kepala sekolah pun menasihati Jaya agar tidak bersikap kasar kepada temannya.
Dan ayah Jaya pun tetap bermohon, bahkan sampai ia berlutut di hadapan semua orang agar Jaya tidak dikeluarkan dari sekolah. Namun si kepala sekolah malah menghina mereka berdua dengan mengatakan jika mereka adalah kalangan orang kismin. Ketika selesai, Jaya marah kepada ayahnya bahwa tidak seharusnya ayahnya melakukan hal itu. Itu sama saja sudah merendahkan keluarga mereka di depan orang lain. Jaya juga mengatakan jika miskin bukan berarti tidak mempunyai harga diri. Betul itu. 그나마 남은 자존심마저 버려야겠어. Singkat cerita, karena Jaya tidak melanjutkan sekolahnya lagi, maka ia pun melanjutkan hidupnya dengan bekerja di swalayan. Kepala toko di tempat ia bekerja membantu Jaya untuk melaporkan keluhannya kepada dinas pendidikan mengenai masalahnya di sekolahan. Ketika selesai bekerja, rupanya Min Kyun datang dan meminta maaf kepada Jaya karena ia tidak bisa membantu Jaya. Dengan tersenyum, Jaya pun memeluk Min Kyun dan mengatakan mungkin sudah seperti inilah jalan hidupnya. Adegan pun berganti. Ternyata laporan Jaya ke dinas pendidikan mendapatkan respon, dan kini dewan tinggi di sekolahannya pun mulai mendapat teguran. Mereka takut jika kejadian ini terdengar keluar, maka reputasi sekolah mereka akan hancur. Maka para siswa dan siswi populer pun mempunyai rencana dengan cara menjebak Jaya. Seperti biasa, mereka mencari Min Kyun untuk mengorek informasi kembali mengenai keberadaan Jaya. Di saat itu juga, si gadis populer merampas paksa ponsel si Min Kyun dan mendapati chat Jaya dengannya, yang isinya ternyata mengenai rencana ulang tahun Jaya. Rencana mereka pun dimulai. Malam itu beberapa siswa dan siswi di sekolahan datang ke rumah Jaya untuk merayakan ulang tahun Jaya. Namun disinilah nasib naas menimpa Jaya. Di acara ultah yang seharusnya Jaya bisa merasakan kebahagiaan, malah mulai diajak bercocok tanam dengan cara digilir oleh para siswa berjumlah 20 orang dengan cara paksa dan sangat mengenaskan. Min Kyun yang juga hadir di tempat ini tak berdaya dan hanya bisa diam melihat kejadian naas yang menimpa Jaya sahabatnya itu. Bahkan kejadian itu pun sampai direkam oleh beberapa siswi. Di sisi lain, ayahnya Jaya masih sibuk berjualan dagangannya. Itulah mengapa ia belum pulang ke rumah, karena kebetulan malam ini dagangannya sangatlah ramai pembeli. Setelah selesai berjualan, ayah Jaya tidak langsung pulang. Ia diajak oleh beberapa temannya untuk merayakan keberhasilan dagangannya yang ludes malam itu. Kembali ke rumah Jaya. Setelah kejadian naas tersebut, si gadis brekeleh yang populer itu mengancam kepada Jaya dengan mengatakan agar ia menarik laporannya dari dinas pendidikan. Jika Jaya tidak melakukannya, maka video kejadian Jaya digilir tersebut akan disebar ke semua orang, termasuk ayahnya sendiri. Dengan terpaksa, Jaya pun mengiyakannya. Keesokan harinya, Jaya didatangi oleh pria buaya laut alias Cuklis yang juga ikut serta dalam acara pelecehan malam itu. Jaya yang merasa risih mengatakan akan melaporkan kepada polisi apa yang mereka lakukan. Namun dengan tegas si pria mengatakan jika itu tak akan pernah terjadi karena orang tuanya adalah salah satu penguasa. Hari demi hari, satu persatu pria yang melecehkan Jaya malam itu datang untuk meminta jatah preman lagi. Namun Jaya tidak menghiraukannya. Karena gagal, maka mereka pun menjual Jaya kepada pria hidung belang alias Jaya dijadikan wanita penghibur. Suatu ketika, Jaya menulis di sebuah buku tentang semua kejadian yang ia alami, mulai dari A sampai Z. Setelahnya, Jaya menyimpan buku tersebut di gudang toko tempat ia bekerja. Beberapa bulan kemudian, seorang pegawai menemukan buku tersebut di gudang. Kemudian, kepala toko memberikan buku tersebut kepada ayahnya Jaya. Sang ayah pun membaca buku tersebut dan merasakan bagaimana penderitaan yang dialami Jaya selama ini. Kemudian, sang ayah pun melaporkan kejadian itu ke pihak sekolahan Jaya dulunya. Namun dapat ditebak, pihak sekolahan tidak menanggapi hal itu karena alasannya dapat merusak reputasi sekolah. Kemudian sang ayah pun mencoba melaporkan kejadian itu ke pihak yang berwajib. Namun sialnya pihak kepolisian juga tidak menanggapi laporan tersebut karena alasannya mereka tidak dapat melihat kejadian tersebut hanya berdasarkan jurnal saja. Harus ada saksi mata yang dapat menjadi bukti kuat untuk kasus tersebut dan melaporkannya. Di malam harinya pun Min Kyun menceritakan semua kejadian tersebut dan ia tak dapat berbuat apa-apa karena takut jika ia juga akan menjadi korban pelecehan oleh mereka. Dan sekarang Min Kyun akan membantu ayah Jaya untuk membalaskan dendam kepada semua si pelaku. Min Kyun pun memancing si siswa dan siswi populer dan mengatakan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk berkata jujur mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan tanpa diduga, tiba-tiba ayahnya Jaya datang dan menyiramkan air keras kepada mereka. Karena kejadian itu, ayahnya Jaya masuk berita
dan juga masuk ke dalam daftar pencarian orang alias DPO. Di sisi lain, si Cuklis yang berada di basement tiba-tiba ia ditabrak oleh pengendara mobil. Dapat ditebak, pengendara mobil itu adalah ayahnya si Jaya. Singkat cerita, ayahnya Jaya telah berhasil menangkap para pelaku pelecehan kepada putrinya kala itu. Para pelaku memohon agar tidak dibunuh. Namun permintaan mereka tentu saja tidak diindahkan oleh ayahnya Jaya. Satu persatu pun dibunuh dan menyisahkan si Cuklis, sang tokoh utama dalam kejadian tersebut. Pagi harinya ia dibawa ke tengah danau oleh ayahnya Jaya menggunakan perahu. Si buaya laut pun dibunuh dengan cara sadis. Mata kail besar dikaitkan di mulutnya dan badannya dibuang ke danau, dan film pun berakhir. Sekian alur cerita film berjudul My Little Baby Jaya, film yang cukup membangun para emosi para penonton. Tak terkecuali saya sendiri turut emosi dibuatnya, dengan ending yang sangat memuaskan atau terbayarkan rasa sakit penonton, dengan adegan balas dendam dari sang ayah yang cukup epik terhadap semua pelaku. Yang ingin merequest review film selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Tama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, jangan lupa bahagia.